Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joni Mukhtar, nama panggilan Joni. Lahir Jakarta tahun 66, masuk di STM 1 tahun 83, kelas 1 B6, kemudian kelas 3 jadi 3 B4. Nama saya Haryanto dari SM 1 tahun 86, jurusan bangunan 4, juga dulu jabat sebagai ketua kelasnya di bangunan 4. Nama Ane Rusiawan. Iya. Orang-orang teman-teman sebutnya bewok gitu. Ane jurusan bangunan gedung. Ya enggak? Ya. Kelas terakhir 3B4. Salam burut 86. Perkenalkan, nama saya Marsudi dari angkatan 86. Dulu kita di kelas jurusan bangunan kelas B4. Nama Ramdhani, panggilan Roy, kelas B bangunan, lulusan bangunan B2, STMN 1 Negeri Budi Utomo. Nama saya Muhammad Sadri, biasa dipanggil Sadri, dari STM 1 Budi Utomo, Negeri 3B4 ya, jurusan bangunan. Nama asli saya Agus Pramono, dipanggilnya Pram, tapi ada tambahan BKT. Itu di sini. Ini bilang apa ya? Rame urusannya itu tuh. Kalau jurusan sebenarnya yang disukai itu jurusan otomotif. Nah, tapi berhubung awalnya teman-teman masuk jurusan bangunan, ya kita ikut. Jadi ikut jurusan bangunan. Oh bisa? Ya bisa lah. Orang kemauan sendiri. Bahkan dari otomotif masa bisa ke bangunan? Baru pendaftaran, ingin masuk, pengennya otomotif. Berhubung rekan saya yang daftar pengen ikut bangunan, ya saya ikut bangunan. Namanya Agus Sunarto. Nama saya Tabah Kurniawan, teman-teman lo manggil Iwan atau Tabah. Dulu aku di STM terakhir itu kelas B3. Nama saya Sucipto Ludo. Biasa sehari-hari teman-teman memanggil Cipto. Saya sekolah di STM 1 Budi Utomo, saya Negeri 1 Budi Sorno. Lulus tahun 8586. Kebetulan jurusan bangunan dan saya ada di bangunan 2, B2. Nama Suranto. Panggilannya Ranto. Kalau kelas itu B3. Terus untuk jurusan bangunan. Anjas itu bangunan. Nama Bowo, kelas B3 bangunan, STM 1 Budi Utomo. Perkenalkan, nama saya di sekolahnya Jamhuri, sekarang udah tua, kebetulan dipanggil Pak Haji Jamhuri. Alumni tahun 1986, jurusan bangunan, kelas B5. Komarudin Syam, jurusan bangunan, STM 1 tahun 86. Selesai kelas B4. Nama saya Denny, lulusan STM Budi Utomo tahun 86, kelas bangunan 34. Nama saya Jafar, dari dulu sampai sekarang masih Jafar. Dari SD, SMP, SM, Jafar. Dan saya senang dengan Jafar. Lengkapnya Muhammad Jafar.
abang-abang yang lain juga yang ada di sini kenalnya Jafar, nggak pernah ada yang lain. Jurusan B1 bangunan. Dari kelas 1 alhamdulillah sampai kelas 3 B1. Anak pinter lah kan. Yang nggak pernah digusur-gusur. Nama saya Juanda alias Joe, katanya. Nama kerennya Joe. Saya dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh jadi di B1 jurusan bangunan. Namanya Nastur Sarbini. Jurusan bangunan dari kelas 1 sampai kelas 3 STM tetap di B1, B2. Kebetulan aneh ketua kelasnya. Nama Hamdani, dipanggil teman-teman Dani. Jurusan mesin produksi tahun 86. Kelas 3M2. Nama aneh Joko Prastio, biasa dipanggil JP. Jurusan bangunan. Kelas 3 B4. Saya Ausri. Saya alumni Budi Utomo yang kebetulan bertahun tamatan 1986. Kebetulan sih bukan dari STEM 1. Saya Hastama. Saya kuliah di ITB jurusan U. ITBU 1 tahun. Selesai dari ITBU 1 tahun, saya melanjutkan ke Akademi Litigasi 3 tahun. Selesai dari Akademi Litigasi, saya melanjutkan ke YARSI 2 tahun. Melanjutkan S2 ke UNTAK 2 tahun. Ya, mungkin banyak sekolahan yang masuk yang berarti hasilnya ya begini-gini aja. Alhamdulillah. Masuk SM1, selesai lulus SMP, sekolah menengah pertama, karena cita-citanya ingin segera kerja membantu orang tua, maka masuk di sekolah kejuruan nih. Nah, pilihannya itu karena STM1 namanya sudah kemana-mana, kita mencoba masuk ke sana dan alhamdulillah bisa masuk. Sebenarnya dulu intinya saya hanya berharap masuk SM1 yang nyari yang ada jurusannya bangunan. Dulu yang saya tuju adalah SM1 yang pertama, yang kedua SM Pembangunan Rawamangun. Jadi dapatnya di SM1, kebenaran alhamdulillah yang kita syukuri. Nah ini Ji. Ini Ji nih. Iya. Sebetulnya Ani tuh nggak minat kalau di teknik gitu. Dulu cita-cita Ani tuh mau jadi dokter. Iya. Ani udah daftar ke SMA. Nah, tapi ada wali kelas SMP dulu merekomendasikan Ani ke STM1 Budi Utomo. Itu SM Negeri 1 Jakarta. Sekarang namanya Budut gitu kan. Itu hasil dari rekomendasi. Saya masuk STM1 juga awalnya nggak ada rencana. Kaki aja jalan melangkah terus cari-cari sekolah waktu habis lulus tuh. Tahu-tahu lewat itu sekolahan Budi Utomo. Saya masuk, saya tanya, daftar, kalau nggak salah ada tes dikit dulu. Alhamdulillah diterima itu. Emang ada jurusan yang ini kita pilih tuh ambil jurusan bangunan. Alhamdulillah kita bisa sampai sekarang nih hidup dari kerja di bangunan. Soalnya kami orang bangunan banyaknya. Jadi diarahkan ngambil bangunan di sekolah negeri terbaik. Ya kebetulan emang ada minat ke teknologi ya, teknik. Bapak saya staf di STM1. Bagi yang teknik bodoh amat. Oh,
waktu itu mau masuk SM1 itu karena kepengen tuh lulusan, karena kata orang-orang tuh kalau masuk STM itu cepet bisa langsung dapat kerja gitu loh. Makanya kita waktu itu masuk STM. Jadi pada waktu itu ada niat ya, ada niat ingin boleh dibilang agar mudah cari pekerjaan awalnya. Mudah cari pekerjaan. Niatnya awalnya seperti itu. Karena dia punya skill, punya keterampilan, punya kemampuan baik di listrik, mesin maupun di bangunan. Kalau masalah untuk kita masuk ke STM1 itu memang dari sebelumnya saya udah kepengen, memang udah rencananya masuk ke STM, bukan ke SMU atau yang lain. Begitu. Jadi memang udah niatnya ke situ. Termotivasi keluarga orang bangunan semua. Waktu itu masuk STM1 ceritanya sebetulnya sama teman-teman, kebetulan kebetulan suka gambar bangunan, suka gambar rumah, suka hitung-hitung. Jadi teman-teman nyaranin masuk STM1. Nah, masuk ke STM1. Wah, ujiannya berat, tesnya berat. Alhamdulillah bisa lulus. Waktu itu niat saya memang mau ngambil pelajaran teknik, dan karena saya memang tadinya mau kuliah, tapi terhalang dengan kondisi, jadi kita selesai sampai di situ. Itu gimana? Oke. Kenapa pilih jurusan bangunan? Karena waktu itu suka aja. Nah, kalau ceritanya masuk STM1 sih nggak sengaja, nggak sengaja. Jadi saya tuh anak rantau, datang ke sini bukan sama orang tua, numpang. Jadi nggak tahu ke sini tuh mau sekolah sampai di mana. Jadi semuanya serba kebetulan aja. Jadi setelah SMP ya nggak berharap lagi untuk sekolah lebih jauh lagi. Cuman kebetulan ada teman waktu itu, teman SMP, datang ke rumah ngajak. Loh, sekolah di mana katanya? Saya nggak sekolah. Loh, kebetulan di SMP tuh ya termasuk anak yang pinter lah ya. Saya nggak mau sekolah lagi katanya. Akhirnya diajak lah ke STM1, daftar, dan waktu itu udah akhir-akhir itu pendaftaran. Saya datang, daftar. Nggak sengaja itu masuk STM1. Saya tadinya daftarnya di SMTK, mengambil jurusan boga. Tapi di STM Budi Utomo diterima juga saya sekolah. Akhirnya saya pilih yang STM Budi Utomo. Betulnya kalau masuk STM1 ada bilang keberuntungan juga ya. Ada juga enggak, karena dari 30 dari SMP saya 55 pada bego semua, saya doang yang masuk 1. Budut. Itu emang bener, nyata, bener. Ada cerita dulu ketika kenapa masuk SM1. Dulu kita begitu lulus SMP, pertama kita mau ngambil jurusan bangunan. Larinya ke STM3. Daftar STM3, nggak ada bangunan, adanya listrik dan mesin. Kita coba-coba masuk ke Jalan Budi Utomo, ada SM1 di situ. Kita coba, ada bangunan. Alhamdulillah, goal, masuk. Tadinya saya dimasukkan sama orang tua ke Seni Yosef Kramat, karena saya kurang respect dengan komunitas etnis Cina yang saat itu Seni Yosef itu banyak orang Cina. Saya nggak mau.
Cuma saya respect dengan STM. Saat itu pendaftaran untuk STM negeri sudah tutup. Yang ada cuma Hastama, sekolah nyempil. Dan ternyata ya saya suka di Hastama. Kenapa? Sekolahnya kecil, nyempil, tapi komunitasnya solid. Kalau ribut, yang bikin ribut itu di Budi Utomo itu Hastama. Ya, bikin ribut itu anak Hastama. Yang bikin rame anak Hastama. Saya di situ. Ya, jurusan bangunan waktu itu kita masih awam sebenarnya awal-awal. Cuma karena pertama masuk ada pilihan-pilihan kan, ada mesin, bangunan, dan listrik. Dan menurut kita bangunan itu cakupannya lebih luas dibanding yang mesin dan listrik. Ini pendapat kita pribadi saat itu ya. Karena menurut kita di bangunan itu ada juga mesinnya, ada juga listriknya. Makanya waktu itu kita berkesimpulan kita masuk jurusan bangunan dan berharap dengan masuk jurusan bangunan bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan. Karena latar belakang keluarga saya kerja di proyek, saat itu kita memang membutuhkan pekerjaan. Dengan lulus dari STM kita langsung mendapatkan pekerjaan di tempat yang jurusan saya. Gitu. Nah begitu ikut tes, aneh ikutin tuh 3 jurusan, listrik, bangunan, sama mesin. Dulu ada 3 doang. Nah begitu lulusnya aneh dapet di jurusan bangunan. Alhamdulillah. Dijalanin aja gitu. Karena dari orang tua dulu, saya lihat orang tua saya tuh suka namanya nukang, bikin lemari, pintu, segala macam tuh. Ada aja kepengen tuh, biar bisa nih. Apa gitu. Ternyata nggak semudah yang kita bayangkan tuh waktu dipraktekin. Tapi alhamdulillah bisa juga itu. Bangunan kebetulan berpengaruh ke orang tua. Kebetulan juga seorang kontraktor. Kalau jurusan sebenarnya yang disukai itu jurusan otomotif. Nah, tapi berhubung awalnya teman-teman masuk jurusan bangunan, ya kita ikut. Jadi ikut jurusan bangunan. Oh bisa? Ya bisa lah. Orang kemauan sendiri. Bahkan dari otomotif masuk bisa ke bangunan. Baru pendaftaran, ingin masuk, pengennya otomotif. Berhubung rekan saya yang ada pengen dia ikut bangunan, ya saya ikut bangunan ya Pak. Namanya Agus Sunarto. Nah, waktu pilih jurusan bangunan karena dipikir dulu itu yang lebih mudah dibandingkan mesin atau listrik, karena saya untuk listrik tuh takut gitu megang setrum gitu. Kenapa saya pilih jurusan bangunan gedung? Karena pada waktu itu tahun 80-an adalah sedang banyaknya pembangunan. Ya. Jadi seandainya kita lulus dan memang dibutuhkan, kita bisa menyumbangkan tenaganya di bangunan-bangunan yang memang dibutuhkan. Kalau masalah jurusan bangunan gedung memang itu udah pilihan kita. Memang udah pilihan. Dari pertama udah pilihan. Karena bangunan tidak ada matinya. Memang dari awal niat saya memang menjadi seorang teknik yang di bidang sipil. Karena saya jadi hobi menggambar, jadi ingin menyalurkan lah. Ya memang gak ada pilihan, bukan gak ada pilihan. Artinya pas kebetulan dapatnya di bangunan. Karena kebetulan di SMP itu udah jadi kuli. Udah ikut-ikut ikut saudara itu bikin jalan, bikin rumah, seperti itulah, makanya tertarik di bangunan. Kalau jurusan begini itu untung-untungan juga sih. Kalau kita mau mesin, kita tadinya mau mesin. Tapi kira-kira kalau mesin susah dah ya. Kan gitu kan kita. Ya coba deh yang gampang-gampang aja, yang bisa bikin gagang pacul sama nemplok semen gitu. Ya udah masuk bangunan aja, bangunan udah. Yang penting kan bisa sekolah di Budut. Dulu kita masuk bangunan karena aneh seneng dengan seni, terutama di arsitek. Makanya aneh coba masuk bangunan.
Saya suka ngotak-ngatik listrik supaya biar yang kecil. Alhamdulillah berhasil sih setrika itu. Kepala sekolah kita saat itu Bapak Endan Sudana. Ya, guru-guru yang diingat ada Pak Purba, ada Pak Musa, guru agama ya. Ada siapa lagi ya? Bu Saragi, Pak Supanggi, gitu. Kepala sekolah Pak Endan Sudana. Guru yang saya ingat Pak Purba, guru mekanikal teknik, Pak Seven, guru olahraga, Pak Hadi Jelani, guru matematik, Bu Saragi, bahasa Inggris. Itu kayak yang saya ingat. Kepala sekolah nih yang itu Pak Endan Sudana gitu. Nah, guru yang paling saya ingat itu Pak Bahar. Kenapa saya ingat Pak Bahar? Ya karena dia lucu aja orangnya gitu ya. Iya, lucu aja gitu. Dia orangnya lucu aja gitu. Apalagi kalau ngajarin tuh ilmu dia kan kalau nggak salah Pak Bahar itu guru ilmu bangunan tuh, ilmu bangunan gedung kalau nggak salah. Endan Sudana. Nah, guru yang favorit itu guru mektek gitu. Bapak orang dari Sumatera itu. Pak Purba. Pak Purba, terus kepala kelas kami itu Bapak Supangat, Dr. Endan Sudana. Gurunya Bapak Hadi, guru matematika, Bapak Musa, guru agama, guru mekanika teknik, Pak Purba, guru olahraga Pak Suryadi. Kepala sekolah Pak Endan Sudana, guru yang kita ingat Pak Purba, sama yang paling lucu ya Pak Hadi. Kepala sekolahnya Pak Endang Budiana. Kalau yang becip Stephen. Galak nih gak karu-karuan nih. Kepala sekolah waktu itu Endan Sudana, terus satu lagi guru itu namanya Pak Pandi. Kepala sekolah adalah Pak Endan Sudana. Guru-gurunya banyak. Ya, ada Pak Hadi, ada juga Pak Stephen, ada juga Pak Purba. Banyak lah ya. Gak bisa disebutkan satu persatu karena kebanyakan. Kalau kepala sekolah Endan Sudana. Kalau guru itu kita kadang-kadang banyak lupanya nih kalau masalah guru nih. Ini Stephen tuh guru olahraga. Itu olahraga tuh guru olahraga. Galak sih tahu. Kepala sekolah Pak Endan Sudana. Gurunya Pak Purba. Nah, kepala sekolahnya kalau nggak salah itu Pak Adnan. Terus guru yang masih punya memori, guru olahraga tuh Pak Suryadi. Guru matematika lupa deh tuh. Kepala sekolah waktu itu Bapak Endan Sudana. Untuk di bagian teknik sipil jurusan sipil yang saya ingat Pak Purba, Stephen guru olahraga. Banyak sekali ya. Kepala sekolah Pak Endan Sudana, Pak Aritonang, Pak apa namanya? Saragi, Pak Purba. Nah, kalau Pak Purba CS sekali itu sama saya. Endan Sudana. Guru Pak Purba ya. Nah, kepala sekolah Pak Endan Sudana, guru yang diingat Pak Supanggi. Karena kalau ngajarin ngeliat ke atas, ke para-para. Jadi kalau dia lagi ngajar kita bisa pulang. Karena dia nggak ngeliat itu ada murid apa kagak, lihatnya di atas aja. Itu yang paling saya senang sama dia gitu. Kepala sekolah Pak Endan Sudana. Guru yang familiar dengan teman-teman murid semua yang namanya Pak Jainal. Pak Hadi, orangnya gemuk.
yang laki. Yang kedua perempuan namanya Bu Saragih yang cantik. Itu dulu. Oh, inget tuh. Di asrama saya sekolah pernah bisa berhasil ngeluarin satu etnis China namanya Lim Kim An. Karena merasa jeger-jeger, segergaji itu pala itu lehernya. Dari situ Pak Suryadi manggil, itulah kepala sekolah kami. Pak Suryadi. Pak Imam, guru praktek. Alhamdulillah saya gergaji si Lim Kim An, saya dibela. Pesan guru Pak Musa sangat berkesan karena dia mengajar agamanya dengan apa? Dengan nggak tegang gitu, mengajar agamanya nggak enak. Ada juga Pak Hadi. Pak Hadi itu dulu guru matematika ya, badannya besar dan dia ke sekolah itu dengan mengendarai sepeda motor besar. Dan dia selalu menyebut namanya saat itu dengan nama Muhammad Daud Yusuf Ibrahim Sulaiman. Nama Nabi semua. Dan dia kalau ngajar kocak sambil ketawa-ketawa. Sehingga anak-anak lebih senang kita semua. Dan pelajarannya gampang masuk. Kalau mata pelajarannya nggak cocok, kadang-kadang guru tua aja kita ya. Akhirnya kapan ini waktu cepat selesai jam pelajaran. Nah, pernah nih. Saya ada cerita dikit nih aneh nih ya. Kalau nggak salah tadi udah disinggung tuh sama Mas Jipi tuh. Namanya Pak Hadi Jelani tuh. Orangnya gendut, pendek, naik motornya motor Harley itu. Gitu. Betawi asli. Iya. Dia orang Betawi asli tuh. Gitu. Aneh duduk di belakang. Aneh duduk di belakang, aneh paling kecil di belakang gitu. Begitu lagi di absen, dia panggil nama aneh. Rusiawan gitu. Sampai 3 kali baru saya nunjuk nih, mana nunjuk deh. Dipanggil ke depan. Panggil ke depan, dijewer dulu tuh. Udah dijewer, lu kecil-kecil duduk di belakang gitu. Itu di depan. Diulangin lagi nama itu. Nama itu siapa? Rusiawan. Oh jangan. Itu jangan pakai nama Rusiawan. Emang kenapa? Brezhnev aja. Gitu. Makanya terkenalnya Brezhnev dulu. Kenapa? Rusia. Negara. Orang. Jadi orang negara Rusia. Itu presidennya Brezhnev zaman itu. Begitu ceritanya. Kesan nggak ada ya mungkin kita karena kita masih itu ya saya termasuk orang yang serius ya. Guru yang paling galak Pak Stephen itu kalau ada kegiatan kita nggak bisa sembarangan, harus serius. Nah itulah Pak Stephen. Tapi ada guru yang saya senengin namanya guru Pak Purba. Pak, karena dia baik. Baiknya kayak gitu. Saya nggak ada kesan, nggak ada apa-apa. Nggak ada yang lucu, nggak ada yang saya lurus-lurus aja gitu. Ya yang nama Pak Panggi itu tuh saya selalu ketawa kalau dia ngajar karena pada saat ngajar tuh biasa kan tatapannya kan ke siswa. Ini enggak selalu ke atas gitu, matanya ke atas. Jadi selalu bikin saya tuh ketawa kalau ngelihat dia ngajar gitu. Kita punya guru dulu namanya Pak Hadi. Setiap dia ngajar pasti lucu. Makanya banyak murid yang suka sama dia. Karena apa? Dia bisa ngambil hati murid-murid yang lain. Ada juga guru, ya ini bukan sifat jeleknya. Saya mohon maaf kalau orangnya memang sudah tidak ada. Saya mohon maaf buat almarhum. Ada seorang guru namanya Pak Supanggi. Itu memang kenakalan anak-anak zaman dulu ya. Pada saat dia menulis di papan tulis, dulu kan sekolah bangkunya kan paling depan pendek sampai belakang itu paling tinggi ya zaman dulu. Nah, ketika guru itu sedang menulis dan sedang menerangkan, kalau menerangkan dia tidak ke depan anak-anak, tapi dia matanya ke atas. Nah, pada saat dia menulis, dia berbalik terhadap anak-anak,
anak-anaknya pada keluar. Nah itulah momen yang memang nggak dilupakan. Akhirnya kita semua di satu kelas itu disetrap. Ini pengalaman sekali. Pengalaman sekali. Waktu itu kan bukan mabok. Tahu nggak zaman sekolah dulu waktu celana dibelek terus ditambal. Nah, kita ngikutin tuh. Pas saya itu masuk telat. Udah lewat bel. Nah, kan pintu masuknya itu kan pas jurusan pintu kantor. Dipanggil. Celana kenapa? Kenapa gini? Disuruh pulang kita. Tuh kesan itu bang. Yang lain udah kita pulang. Pulang. Kalau bahasa Inggris keluar mulu. Di jasa 5. Wah, guru Pak Suryadi ingetnya sih cuma itu doang tuh. Waktu itu ngerokok, ketahuan ngerokok disuruh ngisep sekali ngisep, suruh ngisep 5, suruh ngisep. Nggak boleh ngisep 1. Pernah tuh. Terus terlambat, baju lupa dimasukin. Wah, disuruh masukin buru-buru suruh push up. Itu aja sih kenangannya. Cerita lucunya ada satu waktu dengan guru matematik waktu itu. Ya nggak tahu itu entah lucu entah usil ya. Jadi ada satu tindakan dari seorang murid lah. Saking keselnya guru sampai menangis di dalam kelas. Kalau guru yang paling terkesan itu Pak Purba. Karena ada ilmunya yang sampai sekarang saya masih pakai. Itu karena kebetulan waktu itu beliau ngajar mekanika teknik yang selalu sampai sekarang reaksi, aksi, reaksi. Nah itu yang sampai sekarang saya masih ingat. Karena kebetulan sampai sekarang juga saya masih pakai itu, bahasa itu. Dan guru ada juga yang nggak menyenangkan ya. Ada guru cuma lupa namanya Pak Guru Plumbing waktu itu. Nasir. Ya, mungkin siapa namanya Saudi Nasir atau siapa orang Padang itu. Jadi pada saatnya belajar dia mesti main catur. Saya samperin tuh ke TU. Ternyata dia nggak bergerak juga kan. Akhirnya itu kelas saya tutup. Semuanya saya tutup. Jendela tutup, pintu tutup. Marah dia begitu masuk kan. Nah, padahal bukan saya sendiri yang nutup. Rame-rame itu kita nutup. Cuman nggak ada yang ngaku. Akhirnya yang ngaku cuma saya sendiri. Kalau nggak ada yang ngaku, dia nggak mau ngajar lagi. Saya ngaku sendiri. Akhirnya saya di situ nggak boleh ikut pelajarannya. Sampai selesai. Sama Pak Hadi. Karena kalau ngajarin itu Pak Hadi lucu. Lucunya bagaimana ya? Kalau misalnya 2 ditambah 2. Dia pakai modal, pakai gedebuk, jatuh. Nah, gitu. 2 tambah 3, 5. Nah, 5 kan lu bisa ambil nih sama 5. Jatuh gedebuk. Nah itu cara lucunya dia. Barangkali kalau anak STM 186 ya. Itu pasti tahu Pak Hadi cara ngajarnya. Lucu dia. Ada kesan ya Bu Saragi. Nah, ini bahasanya karena Bu Saragi dulu cantik. Ya usia-usia kita dulu kan ya tahu sendiri kan. Telinga begitu. Wah, boleh juga itu. Dia gurunya ngelihat ya kita pura-pura dengak-dengok. Bisa lucu-lucu sama temen. Kadang teman-teman di sekolah ini bercandanya berlebihan. Kadang main keplak kepala dan lain sebagainya sehingga lucu tapi keras gitu loh. Gitu ya. Jadi berkesan. Terutama sih cerita lucu sih banyakan di kantin yang banyakan ceng-cengan sama temen, yang istilahnya ledek-ledek sama temen. Kalau di ruang kelas kayaknya sih jarang ya, karena kita kan ya dulu kebenaran ketua kelas kita jaga hal-hal yang kira-kira negatif lah. Jadi Waktu itu kita mau perpisahan kalau nggak salah. Kita telanjang semuanya foto di satu kelas yang ada jeruji besinya tuh.
Berbaris tuh. Jadi kayak tahanan. Itu. Ya elah bener dah kalau kata orang bilang mah, tahanan sekolahan ceritanya. Kita lagi potong rambut nih di sekolah noh sama Bang Haryanto. Datang datang apa ada guru lewat, baru separuh belum kelar, berhenti. Nah, kalau yang ini lagi kita pernah ribut tuh sama bangunan 3 B3 tugas B3. Tuh Bang Haryanto tuh itu satu orang dikasih kenang-kenangan tuh sama satu kelas itu. Pertama kalau bercanda dia tutup mata, ditutup mata sama temen lain dikelopakin. Dia nggak bisa ngeliat. Jadi nggak ada saksi. Itu semua ketawa semua. Ya namanya anak-anak budut ya, anak sekolah ya. Lucunya ya kayak saya ini kan tidak orang yang tidak gampang dipengaruhi ya. Terus teman yang dekat sama saya yang saya pengaruhi gitu loh. Jadi mereka hobinya pada saat itu ya seneng biasa lah. Mabok, AO itu ya. Ya suatu saat saya tuh teman-teman udah tahu lah. Kalau mereka mabuk, mereka ngargai saya. Mereka minum AO segala macam, saya selalu dikasih green sand. Ya, mereka mabuk-mabuk lah, mau gele-gele. Tapi mereka ngargai, mereka nyerahin green sand pada saat itu ya. Atau Coca-Cola yang kecil. Jadi saya tidak pernah terpengaruh. Walaupun di lingkungan saya itu luar biasa ya, apa aja ada gitu. Waktu naik bis umum. Jadi bis kosong itu dibuat taruhan. Seperti ditaruh ya kalau kita wanita terus kita yang duduk laki berarti dia kalah begitu. Lucunya gitu aja. Di kelas kita tuh dulu ada namanya temen cewek itu namanya Sulastri. Nah, Sulastri itu karena dia satu-satunya cewek, akhirnya teman-teman itu pada selalu godain gitu loh. Pernah suatu hari tuh Sulastri itu dipepet-pepet sama tersebut sampai ke mana tuh ke apa tuh papan tulis kan lebar banget tuh. Dipepetin di situ loh. Itu Sulastri itu teriak-teriak gitu loh. Jadi menurut saya itu paling lucu gitu loh. Pada saat di kelas ya, saya punya kawan yang memang sampai sekarang itu boleh dibilang jadi maskot khusus untuk anak 86. Boleh saya sebut namanya? Dia Agus ya, Agus Pramono. Dia anak dari seorang karyawan yang memang itu menjadi maskot. Dia dulu pada waktu kita kelas 1, kita dulu punya kartu pelajar ya. Kebetulan saya duduk paling belakang. Ada saya, ada Naspu, ada di depannya Agus sama Wawan. Pada saat itu kartu pelajarnya Agus jatuh. Saya ambil itu kartu pelajar, fotonya saya bikin seperti kayak Dayak. Di belakangnya pokoknya bentuknya seperti Dayak, saya ada ikat kepala, udah saya bikin kumis, ada apa, dia bingung. Kartu pelajar saya mana? Kartu pelajar saya mana? Saya kasihkan. Dia kartu pelajar. Dia ngeliat itu, dia marah total, dia menyalahkan yang lain. Akhirnya ribut berdua. Kita alhamdulillah hari itu juga diselesaikan ya. Kartu pelajarnya saya kasihkan lagi ke sekolah, dapat lagi yang baru gitu. Itu yang momen yang nggak bisa dilupain dia orang. Jadi waktu itu memang ya saya itu masih suka minum ya waktu itu. Nah, teman yang sering bermain, yang kita sering ngobrol dan juga itu adalah namanya tuh Abah Kurniawan. Rumahnya di Cempaka Putih. Nah, saya tuh minumnya di Ancol. Pulangnya ke rumah si Tabah. Udah sempoyongan. Muntah juga di rumah dia. Ya itu. Akhirnya udah ya seperti itu aja. Udah lagi kita udah mau tuh. Ya itu yang sama untuk teman-teman yang lain juga. Waktu setiap semester liburan itu sangat berkesan sekali. Waktu itu musim camping. Kita setiap semester tampil semester untuk camping di Gunung Gede, Kangrangol. Itu alamat campingnya. Itu berpos sekali masih ingat gitu.
kita masak begini-gini, mandiin. Itu aja kesan-kesan yang dikenang gitu. Bisa, gue paling lucu, paling seneng temen-temen tuh. Kan ketawa mulu tadi. Ceritanya ada cerita lucunya nggak? Ada tadi main bola, lihat tuh. Kita udah kena stroke. Nendangnya menceng mulu. Yang nggak stroke aja menceng, gimana yang stroke? Waktu di sekolah. Main bola gitu juga. Lucu-lucuan aja, kita bahagia. Kompak teman-teman anak B5 nih, kita kompak. Kebetulan waktu itu motor hilang kaca spionnya. Ada yang ngambil udah adik kelas. Wah, habis adik kelas diajar teman-teman tuh. Tuh kekompakan kita tuh ada anak B5 yang anak bangunan dari 1B sampai B5 kompak semua tuh. Itu jadi di kita meskipun katanya STM suka gini, tapi kalau kita di dalam kita mesti kompak, nggak boleh ada yang nakal gitu. Ya aja langsung berhenti tuh, dikeluarin tuh anak tuh yang nakal tuh. Skumit. Nah, ada lagi kawan yang menurut saya lucu ya. Itu namanya sekarang udah almarhum Tan Chun Li. Jadi waktu sekolah itu kadang-kadang dia ngajak saya tuh. Saya rumah waktu itu di Cengkareng, dia rumahnya di Selipi. Kalau ada saat kayak dulu kalau nggak salah tahun baru, ngajakin, "War yuk ke rumah saya, kita ngerayain tahun baru," katanya. Wah, seneng. Saya dari Cengkareng itu naik sepeda. Sampai di sana apa? Kita jualan trompet. Itu kesel tapi lucu sekarang gitu. Itu kesel tapi lucu ya. Loh, kenapa kita? Tapi ada ilmu dari dia itu. Orang membuang duit katanya. Tapi kita saat-saatnya harus cari duit. Itu ilmu tuh. Dan akhirnya kepake juga itu. Walaupun mungkin dia nggak sengaja, tapi itu jadi pelajaran untuk saya. Jadi di mana orang rame-rame buang duit, itu saatnya orang cari duit. Yang kedua, saya diajak nonton bola. Waktu itu kalau nggak salah Persib sama PSM Medan tuh datang ke Senayan. Kira kita mau masuk, rupanya kita diajak jadi tukang parkir sama dia. Ngapain masuk katanya? Kita cari duit katanya. Tuh banyak mobil-mobil yang kita bisa jagain. Bener, kita dapat duit banyak di situ. Nonton di TV di parkiran. Itu ada kawan yang berkesan juga, tapi karena apa ya, nggak bisa bergabung sama kita karena dia sudah mendahului kita. Apalagi namanya Agus Pramono, paling lucu. Kenapa ada yang bilang lucu ya? Karena saya jalan bareng-bareng ini. Ada aja kerjanya, pantat cewek dipukul, jadi ribut. Itu teman saya tuh namanya Agus Pramono itu. Itu berkesan ya, lucu juga sih. Lucu tuh banyak. Pernah ditangkap di Bogor. Kayak namanya kita STM ya. Suruh bayar. Nyapu semua. Akhirnya apa yang tanggung jawab ada satu. Dia ngontrak. Duit kontrakannya dipakai. Sampai sekarang kagak keganti. Lu kerjanya Bang Ramdhani itu. Jadi begitu modelnya. Mana tuh orang kasihan lagi sampai sekarang. Saya itu aja ya yang lucu-lucu di Budut. Terutama di warung ya. Itu nggak mungkin dilupakan yang namanya warung Ani, Bu Ani itu. Kadang-kadang kita ya biasa makan berapa, bayar berapa. Itu teman-teman juga paham soal itu. Enggak ada juga gitu situ tuh teman. Kalau gaus. Kesannya waktu menyerang PPI tahun 85 atau 86 nih. Yang temen memang nggak tahu ceritanya, kena tangkep, dia nggak ikut terlibat, kena tangkep karena lewat situ dibotakin. Nah itu dia. Yang terlibat malah aman. Kata Budut kita kena pada saat kita sekolah menengah pertama. Saat itu di kelas 2 dan kelas 3 kita mulai mencari kita akan kemana nih gitu.
Dan pilihannya saat itu memang Budut namanya sudah di mana-mana orang tahu, sehingga kita semua berlomba-lomba mau ke sana. Kenal kata Budut itu karena kenalnya dari senior. Saya sebenarnya nggak tahu dulu masuk ke SM1 Budutomo itu bahwa itu Budut. Tahunya hanya di Jalan Budutomo yang ada jurusannya dengan bangunan. Cuma itu, nah setelah masuk ke sekolah itu baru saya ini yang namanya Budut 7 Jakarta di sini. Karena nomor kaplingnya nomor 7 dulunya. Masuk. Sejak kenal kata Budut tuh kalau nggak salah waktu ada reuni akbar yang di Cibubur tuh. Itu baru saya tahu tuh namanya Budut. Tadinya saya nggak kenal namanya Budut. Tadinya kenal cuma namanya STM Negeri Sokat 1. Nah, Jalan Budutomo, Tanah Bapangan Banteng. Begitu. Waktu pas sekolah aja, waktu diterima, wah itu baru kenal gitu. Oh, ternyata Budut ini gini-gini. Karena kalau baca di TV kan cuma taunya Budi Utomo gitu. Taman Budi Utomo ini. Begitu udah sekolah, oh ini ternyata ini gitu. Dulu yang saya tahu adalah sekolahan STM Negeri 1. Itu sekolahan terbaik itu aja. Budut saya belum kenal. Karena dia di Jalan Budutomo. Data Budi ya sudah kita join ya. Sejak lahir. Karena bapak saya di Budut sering-seringnya mau ngomong-ngomong Budut, jadi saya mendengeran. Budut, kira Budut ini ya baru-baru ini aja, baru-baru ini. Apa artinya dulu kita nggak pernah tahu, oh gue anak STM dulu, STM Sokat dulu tahunya gitu loh. Sejak masuk sekolah. Sejak masuk sekolah. Ya karena kata Budut pas masuk Budut aja itu. Kan ada kakak kelas gitu. Oh, STM mana? STM Budut gitu. Ini situ pas sejak masuk sekolah. Setelah itu ya kayaknya. Setelah keluar sekolah ya. Baru denger Budut. Dulu nggak ada Budut kan. Kalau nggak salah itu ya. Dulu masih kita, saya juga kadang-kadang kalau ditanya orang, di mana STM1 Budutomo, itu aja. Selalu nyebutnya Budutomo aja. Berantem mulu. Tiap hari ke blok kan nggak berantem. Berantem mulu. No, temen gue no. Setan berantem no. Kata Budut tuh kan malah belum ada waktu itu, yang ada Stun, STM Stun waktu itu, waktu pada nulis tuh STM, kebetulan itu ada di grup band Stun tuh. Nah, jadi ada STM 1, jadi ada Stun, ada One, STM 1. Nah, Budut kata Sokat makanya belum ada waktu itu. Nggak tapi ini lah. Kalau saya pribadi nggak tapi ini Sokat. Kalau Budut yang lebih top Budut. STM Budut sama STM Stun malah tulisannya Stun. Kata Budut itu kenal sebelum saya masuk STM 1. Nah, semenjak waktu pas sekolah aja. Oh, Budut itu ya dari zaman saya pas masuk STM 1 aja Budut. Budut apa sih? Oh, tahu-tahu Budi Utomo. Dari SMP tuh kita masuk Budut yuk. Budut apa ya? Tahu-tahu Budut itu Budi Utomo. Oh, Budut ini Budi Utomo. Aneh pribadi tahu Budut. Ini ceritanya. Ketika 2017 itu ada reuni akbar Budut 145. Saya pikir 145 apaan tanggal 14 Mei. Saya pikir seperti itu. Memang waktu itu kalau nggak salah bener tanggal 14 Mei, ternyata itu Budut 145. Nah, akhirnya Budut. Di situ akhirnya Budut jadi nyatu. Setahu saya kan aneh dulu tuh tahu Budut saya jalan-jalan nama Jalan Budutomo, itu aja. Saat 80-an lah, sampai akhir 80-an kita nggak tahu dulu, tahunya ya Sokat, STM Sokat tahunya kita dulu. Begitu 90-an kemari ya Budut, kita tahunya Sokat. Pada saat di sekolah itu juga saya udah kenal. Cuman memang selesai dari situ saya takut. Kenapa? Yang ada di pikiran bahwa Budi Utomo itu identik dengan kenakalan. Dan kenakalan itu melekat. Makanya saya nggak masuk ikut komunitas. Tapi setelah saya ikut,
melihat langsung di 186 ini, ternyata asumsi atau image saya terhadap alumni Budi Utomo yang masih untuk urakan berubah. Jadi saya ikut dalam komunitas ini. Baik-baik Rahel. Dulu tawuran agak sering karena orangnya pada usil-usil ya, karena ada perempuan digoda, ya akhirnya menimbulkan keributan sama pihak teman-teman laki-laki dari perempuan tersebut. Kadang kita kadang-kadang nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba ada teman yang ribut, ikut ribut, gitu. Kadang-kadang ya senang juga ribut-ribut kecil, tapi kadang-kadang berbahaya. Kalau dibilang tawuran, malah sering ngajakin kawan-kawan. Kadang-kadang malah saya ngundang STM penerbangan, ngundang STM 3. Kadang-kadang kalau pas saya musuhnya di pusat, ya saya ngundang. Kalau musuhnya di timur, kita dapat undangan. Kalau musuhnya di selatan, ya kita dapat undangan. Paling begitu. Karena kan dulu STM sama STM nggak berseteru. Kita adanya pokoknya musuhnya SMA aja, cuma itu aja yang saya ingat. Juga ikut tawuran, dibilang tawuran pernah gitu. Waktu kalau nggak salah tawurannya sama SMA 7 ya, Gambir. Gitu sampai ada teman kita tuh yang namanya Cipto dicemburin tuh ke kali tuh. Itu sampai dimasukin ke dalam. Oh, beda babak belur tuh. Itu aja sih. Alhamdulillah sih nggak pernah. Cuma terlibat. Kita terlibat aja waktu lagi zamannya di Monas itu dulu ada sering kita diuber-uber tuh sama keamanan karena disangka mau tawuran. Saat PPI 1985. Sebetulnya bukan ikut, namun jadi ikut serta lari-lari pulang. Bareng baik kita. Insya Allah pernah ya. Ya, kejadian kalau nggak salah itu kan nyerang SMA 30 ya. PPI ya. Jadi pada saat itu ya karena kita solidaritas tinggi, kita ikut aja. Satu mobil kita serang. Ya udah. Saya tim hore aja deh. Pernah ikut tawuran, tapi dari belakang. Tawuran sih jangan ditanya sih, pernah ikut gitu loh. Apalagi pada saat zaman-zamannya itu ada PPI ya, pameran produksi Indonesia tuh di Gambir ya, cuma teman-teman tuh. Berangkatnya waktu itu dari pas kita pulang praktek dari BLPT, terus langsung kita berangkat ke Gambir. Udah pasti. Pada waktu yang PPI tahun 85 aja kita tawuran. Itu juga tawuran itu awalnya adalah saya waktu itu awal kejadian tawuran besar. Waktu itu saya pulang sekolah siang. Ada 3 orang. Saya jalani. Entah siapa yang memulai, tiba-tiba datang mobil, pakai kartop, ribut kita di jalanan di lapangan banteng. Setelah ribut, yang satu ini memang anak ini tidak naik kelas. Cuma laganya semacam kayak merasa dia karena tidak naik kelas, jadi dia almamat di situ ya. Oh hebat. Pada saat ribut, lari paling kencang. Saya marahin. Nah, kebetulan saya pada waktu itu di belakang digetok pakai botol, di depan pakai balok. Saya tidak sadar. Sadar saya dibangunin sama dokter di sebelah markas Kostrad, di situ rumah sakit Pertamina di tempat tambah itu. Pernah sekali waktu zamannya pameran produksi Indonesia di Monas, ikut sekali tawuran. Rame-rame tadi. Ya, itu kabur. Ikut tawuran 2 kali doang.
Waktu itu nggak ada all bass, nggak ada basi-basi sih. Kata Butut ada nggak? Ada. Kan bikin bandnya sendiri. Nih bandnya nih. Sampai sekarang. Tawuran ngikut pernah tapi alhamdulillah berantemnya kagak pernah, cuman jaga doang. Wah temen ada yang kacau juga tuh, bapaknya mungkin apa waktu itu dia bilang, nih gua bawa ini nih ubi ya, ubi rebus. Pas dilihat ubi rebus taunya granat. Waduh anak kolong tapi kita lupa tuh yang sekarang gedenya itu sekarang siapa itu ya. Tapi alhamdulillah sih nggak pernah bentrok langsung, bukan pernah. Cuma teman cerita lucunya, bukan cerita lucu sih, cerita yang aneh juga tuh. Tuh masjid Istiqlal tinggi banget tuh, bisa dilompatin sama anak-anak tuh. Dia juga begitu rapi, besoknya gue bingung tadi bisa ngelewatin, ngelompatin itu tuh tembok Istiqlal tinggi banget. Ini nama setan juga kali ya. Oh ceritanya tuh. Saya nggak pernah kayak nakalnya di sekolah, pernah nggak? Nakal di sekolah, ya paling bolos. Waktu itu pas kejadian kelas 3, udah waktu mau ujian, terus saya nggak masuk 2 minggu, sampai disampet temen sekolah. Ya disuruh wali kelas disamperin ke rumah, suruh masuk. Kenapa? Lagi males aja sekolah deket. Ikut tawuran juga, suka ikut. Ya namanya zaman itu ya, kita ikut aja, ikut-ikutan aja. Kalau lucu mungkin saat-saat tawuran ya. Jadi ngelewatin lagu ya. Ya tawuran untuk rame-rame sih kayaknya nggak pernah ikut. Cuman waktu itu ada teman yang udah kena apa namanya, pukul sama anak SMA. Kita kepancing juga emosinya kan. Kembali dari BLPT udah siapin tuh. Waktu itu saya cuma berdua. Udah siapin apa besi potongan, udah apa namanya, udah siap untuk pokoknya ketemu anak SMA yuk kita ajar gitu. Tapi ternyata begitu mampir berhenti di depan sekolahnya, banyak kan dia, itu besi kita langsung petin gitu. Berdiam kaku aja, itu lucu tapi waktu itu serem gitu. Nggak pernah lewat sih kayaknya ya. Kan kalau pas Stephen manggil saya kepala suku. Kepala suku. Di mana ada ribut pasti ada saya, tapi saya bang orang yang beda. Paling enak saya kalau gerumbung-gerumbung. Mukul kagak ditangkap. Maka itu saya sendiri berdua bertiga mukulin orang gitu ya kabur. Ya ketangkep teman sendiri, ya kepukul teman. Memang ada teorinya sih orang tawuran ada teorinya. Kalau kita tawuran yang rata-rata gerumbukan pasti kena pukul, kalau nggak ditangkap polisi. Kalau kita yang berdua bertiga kagak. Setahu aneh 85 itu tawuran besar itu. 86 aneh lupa 86 itu. 85 ribut. Rame itu. Masa besar-besaran tuh. Berapa gerbong dari beberapa daerah, terutama teknik, STM gabung. Nggak ada istilah ribut antar STM, kita dulu nyatu. Musuh kita ya itu anak SMA. Masalah kenapa mungkin ya udah turun-temurun lah seperti itu. Tahun 85 dulu kita ribut dengan salah satu sekolah di SMA di Gambir, wilayah Gambir. Itu ketika praktek di BLPT ada info akan terjadi kejadian. Kita naik bis tingkat 55, memang benar-benar kejadian. Itu waktu musim PPI 85 itu, proyek Pameran Produksi Indonesia. Itu bagaimana ceritanya dulu rame, tiba-tiba aja kita dibohongi oleh Putih Biru. Ternyata Putih Biru itu nyaru, dia anak SMA yang ada di wilayah Gambir itu. Akhirnya kita kejebak di situ, ribut di situ. Dan pelang SMA yang dimaksud itu kita angkat, kita robohkan ketika itu. Ada teman kita juga yang kena juga di situ. Dan terutama yang namanya brutal, teman-teman laki masa-masanya nggak jauh-jauh dari wanita yang ada, ya
Udah dah, habis. Nggak pernah juga, sebab saya pengurus OSIS. Jadi orang tawuran saya yang harus tanggung jawab. Wah, masa di STM di-continue. Iya. Nggak pernah kita nyesel, apapun yang terjadi saat itu adalah kenangan yang paling manis yang sampai saat ini kita masih mengenang dan masih terus berkumpul bersama teman-teman di sekolah saat itu sampai dengan saat ini. Enggak. Karena alhamdulillah dengan lulus di SM1 Budi Utomo, ini bukan kelebihan, bukan nyaman. Saya bisa menyekolahkan anak saya semua sampai selesai S1. Alhamdulillah, nyesel sih enggak gitu. Karena apa ya? Kita kalau di STM Negeri 1 yang di Belia Budut sekarang nggak ada rasa nyesel, malah bangga gitu. Kenapa bangganya? Ya kita tetap membaur satu sama lain. Nggak ada istilahnya kata apa sih namanya? Status nggak ada gitu. Makanya bangganya di situ. Alhamdulillah tidak ada rasanya nyesel. Senang sekali dan alhamdulillah sampai sekarang sekolah itu masih berdiri tegap sama malah tambah besar itu. Mudah-mudahan maju terus Budi Tonggol. Sungguh bangga. Kita sekolah di STM Negeri 1 adalah kebanggaan, bukan penyesalan. Tidak cukup solidaritasnya luar biasa sampai hari ini saya khusus dengan teman-teman di Budut 86 luar biasa. Kita lebih dari saudara. Ya itu udah solidaritas jiwa raga kita ya luar biasa terbangun sampai hari ini. Tidak hanya fisik tapi juga kita religinya luar biasa. Alhamdulillah nggak nyesel. Oh bangga sebagai anak Budut bangga banget gitu loh. Kalau kita cerita, lu mana anak Budut? Wah, dulu waktu zaman sekolah di Budut tuh, kalau naik mobil tuh nggak punya duit, saya ngomong, anak Budut nggak ditagih gitu loh. Orang waktu itu badan gue kan kecil kan, tapi nyalinya wah mantap gitu loh. Pokoknya itulah kesannya gitu, bukan anak Budut tuh bangga gitu. Saya rasa siapapun yang anak sekolah di Budut tidak ada yang rasanya menyesal ya. Karena apa? Biar gimana pun, sampai kapanpun ada kebanggaan. Kita ini anak Budut. Kita memang betul-betul asli produk dari Budut. Bukan namanya yayasan, bukan namanya STM, tapi memang pure kita adalah anak STM Budut. Nggak ada penyesalan sama sekali. Bahkan berkah. Hasilnya ya ada hasil kita jurusan kita itu di dalam kerja itu terpakai. Ilmunya sangat terpakai sekali. Ya kita bisa tahu apa bangunan gitu ya. Seperti itu. Enggak, bahagia gua. Senang. Kompak, nggak ada matinya sampai tua. Wah, enggak. Kalau kita kompak terus sama teman-teman, kebetulan ada teman yang sukses dan semuanya bagus. Acara ini juga berkat satu teman tuh, Bang Haji Joni. Semoga Bang Haji Joni dan teman-teman pada sehat semuanya lah. Gak ada rasa desah. Wah enggak, justru saya bangga banget. Kalau saya bangga banget. Alhamdulillah bersyukur sekali bisa sekolah di SM1. Jadi karena disitulah saya dapat modal dari ilmu yang saya peroleh di STM1 itu yang saya bisa bersekolah lebih jauh. Jadi dengan kemampuan bisa menggambar waktu itu saya bisa jual itu gambar di waktu saya kuliah. Jadi saya bisa cari duit tuh dengan menggambar. Karena waktu kuliah itu banyak tugas-tugas gambar, orang nggak bisa gambar, saya udah bisa. Jadi orang itu saya gambarin dapat duit. Kalau untuk nyesal sih, untuk apa disesal ya? Kayaknya nggak ada sesalnya di STM1. Buktinya kita sampai saat ini masih silaturahmi, masih jalan. Jujur, aneh bangga.
nggak ada istilah sesal menyesal. Aneh bangga jebolan STM 1, STM Negeri 1. Dan manfaatnya juga terasa sampai sekarang gitu, teman-teman menyatu lagi sesama teman, sesama angkatan, mungkin di bawah atau di atas angkatan, nyatu lagi. Ternyata nggak nyesel saya masuk STM 1. Itu jurusan yang paling benar itu nih, masuk STM 1. Nggak. Kebetulan karena waktu itu selesai sekolah di sana itu, kita dapat penyaluran dari sekolah sehingga kita bisa ikut perusahaan yang agak besar dan ikut pendidikan dan lain-lain. Dan sampai saat ini kita kerja sesuai bidang yang kita bidang sekolah yang kita jalanin sampai dengan saat ini. Alhamdulillah. Hanya setahun pertama itu tidak sesuai dengan jurusan. Setelah itu sesuai dengan jurusan sampai terakhir sampai masa pensiun. Di Lipo Karawaci 23 tahun, terakhir di Agung Sedayu. Pekerjaan saya dari awal sampai akhir masih sesuai dengan jurusan. Alhamdulillah sesuai. Kami bekerja langsung disalurkan di STM 1 itu di PT Jaya jadi superior dan berlanjut sampai saya terakhir jadi kepala proyek di perusahaan konstruksi. Iya, masih. Karena sekarang saya masih alhamdulillah masih aktif. Ya kebetulan saya di kontraktor swasta. Ya alhamdulillah dengan teman-teman juga masih kita bergabung. Nggak sesuai tapi saya senang Pak dengan jurusan bangunan. Karena ada jurusan bangunan itu ada positifnya buat saya. Selain dapat ilmunya juga tahu, tapi buat kerjaan beda. Sekarang kerja di bidang pendidikan. Pendidikan di bagian staff toolman. Bagian mesin dan peralatan. Berkaitan sih. Tapi dari jurusan yang ada itu di perusahaannya perusahaan konstruksi, cuman bagiannya nggak bagian ke teknik, jadi administrasi gitu jadinya. Kerja sesuai dengan jurusan kita yang sekolah ya. Yang sekolah kebetulan terakhir saya kerja sesuai. Itu di salah satu PT di proyek. Pada waktu itu saya kerja pindah-pindah. Yang terakhir saya di perumahan Rancho Indah di Pasar Minggu. Justru itu yang saya bilang tadi, kalau keluar dari STM Budut sangat berkah sekali. Karena apa? Memang yang namanya setelah selesai kita tuh bekerja justru pada bidangnya. Waktu itu saya pertama kali kerja itu adalah jadi pengawat proyek perumahan. Nah, itulah. Kalau dulu kalau bahasa dulu pelaksana ya. Pelaksana. Nah sekarang udah pensiun nih, udah nggak ngapa-ngapain. Terakhir masih kita akhirnya jadi pemborong bangunan. Itu aja. Murtad. Dulu bangunan gedung, sekarang? Dulu 2 tahun di proyek PP. Nakal, kalau nggak nyolong nggak dapat duit. Gue pindah ke Priuk, sampai sekarang ke Priuk. Nyari duitnya lebih enak, alhamdulillah. Apaan bidangnya? Gue di transportasi. Oke, murtad jurusan ya? Iya, murtad gua. Biar kerja di Freeport. Bangunan. Enggak, saya di bagian admin nih. Nah, alhamdulillah kalau kerjaan sampai sekarang sesuai ya dengan bidang yang bidang pendidikan dari bangunan ya ke bangunan dan sampai sekarang juga masih. Wah, nggak sesuai. Itu murtad jurusan. Iya. Siapa? Saya terakhir jadi supplier saya. Supplier alat berat. Oh, murtad. Ya. Saya backgroundnya teknik listrik. Saya sekarang bergerak di hukum.
harapannya ke depan karena saat ini usia kita sudah menjelang senja ya. Rata-rata teman-teman kita ini sudah antara 59 sampai dengan 61 rata-rata usianya. Ya harapannya kita bisa tetap bersama-sama membangun silaturahmi dan saling membantu apa-apa yang status sosial apa-apa yang bisa kita bantu. Ada teman-teman yang mungkin ada kesusahan, mungkin ada yang sedang sakit, ada keluarganya yang ada masalah. Ya sedapat mungkin kita masih terus menjalin silaturahmi dan sampai dengan sisa hidup kita mungkin itu. Harapannya selalu terjaga, silaturahmi, menjaga kerukunan. Karena apa? Harapan kita berapa sama teman-teman yang dulu-dulu istilahnya sejalan, sekata, meskipun sering bercanda berlebihan, tapi tetap itu adalah keluarga kita. Harapannya buat komunitas terutama di alumni STM Negeri 186 ya semakin solid, semakin loyal, semakin dikuatkan lagi silaturahminya sampai Tuhan memanggil pulang. Itu aja. Harapan ke depan untuk teman-teman kita 86 semoga selalu eksis terus. Kita selalu bersilaturahmi, kita selalu berhubungan, mudah-mudahan tetap menjadi keluarga di luar keluarga besar kita sendiri. Semoga komunitas 186 menjadi sahabat selamanya sampai akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Harapan saya bisa tetap ini solid, tetap terus sampai kita akhir hayat ya. Hingga solidaritas itu kalau dia bisa lagi, bisa berperan lah, terutama bisa seperti tadi saya dengar bisa comeback. Lebih berperan ke IKAT atau ke STM1 sehingga ada harapan kita bisa apa yang kurang kita bisa benar, yang udah baik ya kita teruskan aja. Buat komunitas 86 semoga komunitas 86 ini selalu berjalan lancar dan sukses. Damai, tentram, abadi untuk selamanya. Harapannya ya semoga komunitas ini bisa berjalan dengan baik dan silaturahmi yang ada sekarang ini bisa terjalin dengan baik semua, biar persahabatan kita semua bisa sampai akhir hayat. Oke. Saya mempunyai harapan komunitas. Ini bukan komunitas ya. Saya anggap ini keluarga besar, bukan komunitas. Kalau komunitas mungkin bisa suatu saat akan hilang komunitas ini. Tapi kalau keluarga besar, biar gimana pun ini adalah keluarga besar saya. Keluarga besar kedua saya setelah keluarga di rumah adalah kawan-kawan alumni Budut 86 ini. Itu. Jadi harapan saya jangan sampai alumni Budut 186 bubar. Biar gimana pun, sesulit apapun kita pertahankan. Karena ini adalah keluarga yang kedua. Yang pertama di rumah, yang kedua adalah di sini. Kalau harapan dengan komunitas 86 sangat berharap sekali agar komunitas ini terus berlanjut sampai kita udah pada setua-tuanya dah. Harapannya semua pada sehat, silaturahmi, tiap tahun ketemu, panjang umur, murah rezekinya. Harapan komunitas 86 ya, semoga selalu kompak, jaga selalu terus silaturahmi. Jaga silaturahmi, jangan lupa bersyukur. Semoga ke depan kita tambah baik dan teman-teman kita sudah banyak yang pulang ke alam panah dan kita juga semoga nanti dipertemukan lagi ya. Kalau bahasa ininya mantunnya tentang budut dong. Kalau bilang kalau di atas gunung berkabut, kalau nggak kabut asik. Kalau ketemu anak budut emang berisik. Tapi asik. Harapan dengan komunitas 86 semoga kita terus terjaga, terpelihara silaturahmi, hubungan baik rekan-rekan. Kalau bisa kita cari lagi rekan-rekan yang lain.
agar tetap berkontribusi di dalam segala kegiatan Bubit Lapangan. Ya semoga tetap langgeng lah. Tetap langgeng, berjalan terus. Semangat bersilaturahmi jangan sampai kendor. Apapun keadaannya, ya itu kita harus sama-sama, karena nggak bisa hanya 1-2 orang yang bisa menjaga solidnya komunitas Bubit ini yang sudah hampir berapa tahun ya, udah hampir 10 tahun. Ya kalau bisa sih makin hari kita anggota makin banyak dan semangatnya untuk silaturahmi itu tetap terjaga. Karena saya merasa di sini sudah menjadi keluarga ya. Jadi menjadi keluarga besar. Jadi bukan sebagai dulu, memang dulu kita bercerita karena saya di sini juga paling suka dari semua komunitas yang ada, yang saya ikutin sekarang. Kita omongin masalah apa, selalu ya kita ini budut. Kita ini STM. Jadi bukan saya sebagai pejabat atau kamu sebagai apa, enggak. Nah, ini yang membuat kita itu solid sampai sekarang. Dan berharap sih ya udah apapun keadaan kita, ayolah kita jaga. Ya semoga dengan komunitas seperti ini ditiru oleh adik-adik kita yang masih muda dan memberi harapan kepada adik kita bahwa silaturahmi itu perlu dijalani dengan hasil-hasil yang positif. Harapan pribadi Ane untuk Budut 86 satu angkatan Ane itu kedepannya lebih solid lagi. Memang sekarang solid di KUS 86, familiar, kekeluargaannya kental banget. Kedepan pun yang kita jaga, silaturahminya pun kita kuatkan di situ, karena kita juga tiap 2 bulan sekali pertemuan di antara teman-teman satu angkatan, masing-masing di rumah bergilir gitu aja. Harapan ya selalu akur, silaturahmi terjaga. Nah, hanya itu ya. Ya seperti saya bilang tadi bahwa yang tadinya saya nggak respect karena berpikir saya mesti berubah. Ternyata setelah saya melihat perubahan itu ada di sini. Makanya saya bergabung di sini sudah lebih dari 3 tahun. Dan itu bertahan. Kenapa? Karena confirm akan hal-hal yang baik. Motivasi untuk pelajar adik-adik kita, anak-anak kita ya, karena anak kita juga sekarang ada yang bersekolah di sana, keluarga dan teman-teman yang lain. Harapannya belajar yang baik, yang tekun, sungguh-sungguh supaya apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Dan tawuran kalau terpaksa aja, kalau nggak terpaksa, kalau bisa jangan dihindari. Itu aja sih harapannya, sehingga cita-cita bisa tercapai.